Assalamualaikum wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh Nur Jihad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji serta syukur marilah sama-sama kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpah nikmat, rahmat dan karunia-Nya kepada kita nan bersama. Alhamdulillah kita masih Allah berikan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan dan kita masih bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam terkirimkan kepada arwah junjungan kita Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan kepada zaman yang terang benderang seperti kita rasakan sampai saat kini. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Pagi kini kita lanjutkan tafsir dari surah Al-Isra ayat pertama. Tafsir panjang menjelaskan, menceritakan tentang setelah keluar, setelah selesai, Jibril kata Jibril. Wa ma ma'aka, siapa bersamamu? Kata Jibril, kau Muhammad. Jadi diketuk pintuan itu la ilahi, sungguh telah diutus kepadanya, fa futihalana, maka dibukalah bagi kami. Fa iza ana bi Adam, tiba-tiba aku bertemu dengan Nabi Adam. Jadi di langit pertama Nabi Muhammad dan malaikat Jibril ko bertemu dengan Nabi Adam. Maka Nabi Adam iko memberikan kata-kata marhaban, selamat datang wahai Jibril dan malaikat Jibril dan Nabi Muhammad. Kemudian Nabi keduanya mendoakan bagiku dengan kebaikan. Didoakan kebaikan. Jadi iko menceritakan tentang perjalanan Mi'raj Nabi nan pertama di langit nan pertama bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Kalau Nabi Adam ko tentu sebagai Nabi yang pertama, yang senior, yang punya pengalaman sejarah, tentu Nabi Muhammad menimba pengalaman dari beliau. Sebagai orang baru atau anak muda, tentu menimba pengalaman kepada nalah senior, nalah lama. Tentu banyak hal yang diceritakan oleh Nabi Adam kepada Nabi Muhammad. Tapi pada intinya Nabi Adam menghormati Nabi Muhammad, kemudian mendoakan kebaikan kepada Nabi Muhammad. Karena Nabi Adam adalah Nabi pertama. Singkatnya, di berikutnya adalah naik bersamaku ke langit kedua. Langit kedua lah. Samulalah kronologi saya dibuka di Jibril. Ditanya, siapa engkau? Jawab Jibril. Siapa bersama engkau? Dijawab Muhammad. Sungguh diutus kepadanya. Maka bertemulah Nabi Muhammad dengan dua anak pamannya tu. Dua anak paman, Yahya dan Isa. Cik Nabi Yahya dan cik lain adalah Nabi Isa. Bertemulah Nabi Muhammad di langit yang kedua dengan dua orang rasul. Satu Nabi Yahya dan Nabi Isa. Banyak juga
guru-guru menyebutkan bahwa Nabi Isa dan Nabi Yahya ko adalah simbol persahabatan, simbol persaudaraan. Berduanya kok. Maka mereka berdua memberikan juga marhaban, memberikan ucapan selamat datang dan juga mendoakan dengan kebaikan. Nabi Zakaria ko anaknya nama Yahya. Dan cie lai anak dari nan diasuh dek Nabi Zakaria ko anak Maryam namanya Nabi Isa. Mereka berdua kolah yang kemudian berkumpul di langit kedua. Jadi bertemu di langit kedua. Dan Yahya ko kan beliau meninggal terbunuh juga. Kemudian Nabi Isa diangkat di Allah Subhanahu wa taala. Jadi bertemulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan para rasul terdahulu. Tentu rasul-rasul yang telah dahulu memberikan pengalaman, memberikan informasi kepada Nabi Muhammad dan kemudian mendoakan. Kalau di dalam tafsir kau disebutkan memberikan ucapan marhaban, kemudian mendoakan dalam kebaikan. Karena Nabi Muhammad akan berdakwah kepada umat. Jadi kalau di langit kedua ko dek kanonyo badua berarti maknanya adalah kerjasama. Kerjasama, berkolaborasi, bayu bukan-bukan, karena mengajak orang kepada kebaikan itu yu dengan kebersamaan. Diajak lain, dirangkul dari berbagai macam unsur. Kalau Nabi Muhammad lah melakukan hal demikian, nan tua ado, nan muda ado, nan kayu ado, nan kuai ado. Kemudian dari kalangan perempuan ado, hamba sahayanya ado. Siapa nan tua? Nan diajak bekerja sama oleh Nabi Muhammad, unsur nan tua adalah Abu Bakar Siddiq. Siapa unsur nan muda? Nan mudonya adalah Ali bin Abi Thalib. Siapa orang kayu? Orang kayu Utsman bin Affan. Siapa orang bagai? Umar bin Khattab. Siapa perempuannya? Siti Khadijah. Siapa di kalangan budaknya hamba saya? Bilal bin Rabah. Dan lain-lain. Jadi itu adalah strategi dakwah melibatkan berbagai macam unsur. Jadi ada kerjasama. Jadi pukik balam jo balam. Dirangkul, diajak. Kalau di Minang kan ada 5 unsur tu. 5 unsur tu. Ada 5 jari ba. 5 jari ko disimbolkan kalau ampu ko pokok. Simbol orang tua. Kalau nang tunjuk ko simbol pemimpin. Orang nan cadia ko. Menunjuk. Nan jari tengah kau siapa? Orang nan agak anggap je lah adalah orang nan kayu. Orang nan kayu kan. Siapa nan jadi manis kau? Aku nan bundokan duang Siapa nan kenek kau? Pemuda Nyo bisa jadi ma'arah lah. Intinya bahwa semua unsur, semua yang ada di tengah masyarakat dirangkul, diajak dan dilibatkan. Para lu kerjasama. Nak muah awak seorang nak kasasai dawak. Ndak kami dawak. Karena awak punya keterbatasan perlu melibatkan orang lain. Kemudian di langit yang ketiga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Di dalam tafsir ko disebutkan wa idza huwa qad u'tiya syatrul hasan. Nabi Yusuf ko dapat denyo sakare dari kebaikan. Gagah nyo anca ganteng, gagah, bantu kemudian parang elok lo. Itu di langit ketiga nan selobok de Nabi Muhammad tu. Tetapi Nabi Yusuf walaupun gagah, walaupun ganteng, tetapi nyo nak ungeh, nyo nak sombong.
Awak bara gagah awak dia. Alun kabara gagah awak lain. Kalau Nabi Yusuf lah ia dojo orang mencari elai. Ia banyak tergoda deh. Sehingga dalam sejarah itu terkenal peristiwa baju Nabi Yusuf ko ditarik dielelo dari belakang oleh Zulaikha. Si Zulaikha. Dek karena nyo mai lelo takatu dek kagaga Nabi Yusuf langsung viral lo. Li tahu viral kini kan viral. Dulu viral juga tapi lo nak pakai medsos lain. Lah viral muncuang. Heboh lah di kota Mesir tu. Sampailah ke Indua. Bertambah panjang jadi tu. Lah kencong muncul di Indua. Tiok selobok Zulaikha ala dia nulis jadi tu. Tu yang muha je. Di kencongnya muncul ke Zulaikha. Dua anak muda ditampil, digodai, digaduhai terangah dan Zulaikha dikumpulnya di Indua kosa kampung. Dikumpulnya di cie aula. Dia gihe masing-masing ku ampalam. Atau ampalam ku ini mangga. Pokoknya nana bisa nak dibuka kuli lah. Jadi dia gihe mangga atau ku ini atau pola namanya. Lalu entahlah do kuni sinam tu lah. Dia gihe pisau. Tangan kida memacik ku ini tu. Tangan suwe memacik pisau. Dibuai bapak ibu silahkan dikupas, dibuka kulit dari kuini ko tadi ko pisau. Bukalah. Sadangnya membuka tu tadi disuruh Nabi Yusuf keluar. Ibu caliak ko asal nanti bo ko. Ayo nak kalau tak bantu iklan TV tu mangangu seli mencaliak Nabi Yusuf ko lewat. Nan tangan ko mangari juga disayi juga ku ini ko. Jadi kalau hati bahagia, hati senang, pandangannya lapih, mancalia orang gagah, yo nak taraso de sakit luku ko beda yo tu bu. Nak pernah? Ko kan istilahnya gambaran polisi. Orang polisi ko nak tarasoge pad dia asal hati bahagia. Nak sadari pokoknya buat je lah dia bahagia je. Kok teori bagi kami laki-laki ko. Cuba lah dia datang Nabi Yesus ko. Jadi pembelajaran yang didapatkan dengan pertemuan Nabi Muhammad bersama para rasul-rasul Allah itu bahwa rasul-rasul itu dengan kelebihan-kelebihannya disampaikan ke Nabi Muhammad, didoakan dengan kebaikan. Berarti yang tua itu, yang senior itu mensupport, mendukung, mendorong untuk bisa melakukan perbaikan atau langkah-langkah terbaik. Itulah dukungan dari senior-senior. Dari palapeh dah. Dibagi pengalaman. Kalau mbo dulu takah ko carwe dia mbo. Madui kuah takah ko carwe. Tentu sesuai lah jo kini. Mbo dulu begini. Kalau takah ko orang takah ko carwe. Berarti pengalaman itu dikumpulan, diambil dan dilakukan sesuai dengan keadaan. Itu jadi karakter masing-masing rasul itu diambil pula. Kelebihan-kelebihannya apa, keunggulan-keunggulannya. Kok gagah tapi nak sombong. Itu. Nang kampe langit kampe bertemulah Nabi Muhammad ko dengan Nabi Idris alaihissalam. Iko di dalam tafsir Jalalain ko sobo adoko Bapak Ibu. Bertemu dengan Nabi Idris, samo takatu pulo bercerita lah, didoakan pulo dalam kebaikan. Nabi Idris ko nabi yang ahli ibadah. Jadi adonan gagah, adonan bisa bayuyue, kemudian adonan tuwe dengan syarat pengalaman, diambillah masing-masing kelebihan itu, diramu, dihimpun semuanya. Nah, langit kampe bertemu jo Nabi Isa tadi,
Nabi Idris. Di langit kalimo bertemu dengan Nabi Harun. Pertanyaannya semua kata dia tu. Buka di pintu, buka ada malaikat Jibril. Ditanya, "Siapa engkau?" Jibril. "Siapa sama engkau?" Berarti istilah adab bertamu kok. Kok adab bertamu bahasa awak kok nak langsung menyelonongnya dah. Kalau ada pintu tentu diketuk pintu, kok ada bel buntakan bel. Supaya orang di dalam siap-siap lo. Kok ada di dalam namanya perempuan tanpa ada suaminya, kalau ada pintu diketuk tentu si siap Aku kayaknya laki enggak jilbab begelu atau beres-beresnya. Nak namuh nyelonong Nan orang nyelonong tu bodoh, orang tu ndak. Kalau Jawi kikiro kandang kalau dibuka pintu nyelonong aja Karena dia nak ada rasa preso do. Tak ada malu-malu ke dah. Kalau nan hewan tu tadi naik dia atau masuk? Masuk dia. Kalau awak orang Minang kau naiklah Jadi kalau kau rumah kau naiklah. Naik wak melalui jenjang. Kini rumah dah jenjang umar lah. Masuklah ni, cik. Itu pergeserannya. Kalau dulu naiklah ni. Kalau kini masuklah. Kalau lah masuklah lah samu lo tu lah samu. Langit katibok kalimo batamu jo Nabi Harun. Nabi Harun ko beliau tentu dipelajari puluh karakternya, sejarahnya. Nabi Harun ko termasuk nabi yang tenang, yang lunak, yang sabar. Karenanya bermitra dengan Nabi Musa. Nabi beringat yang karih, yang tegas. Sementara Nabi Harun ko palunak panawanya kadang-kadang ada lo umat ko ado nan jo caro kareh ado jo nan lunak karehnya sada bitakui lo ka takkan Nabi Musa ado lo Harun sisi lain yang menutupi kekurangan dari Nabi Musa. Di langit kaname baru bertemu jo Nabi Musa alaihissalam. Langit ketujuh bertemu jo Nabi Ibrahim alaihissalam. Nan sadang basanda di Baitul Ma'mur. Nan Baitul Ma'mur ko dikatakan wa idza huwa yadkhuluhu kullu yaumin sab'una alfi malakin. Jadi nan di Baitul Ma'mur ko masuk satu hari 70.000 malaikat. Tsumma la yauduna ilai. Kemudian dia nak kembali. Bara kiro-kiro bantu laweh Baitul Ma'mur tu masuk satu hari 70.000 malaikat. Bara banyak itu pas kandang kau bara umai juga. Sa kecamatan Luang bara sa kabupaten Padang Pariaman ko 70.000 malaikat masuk ke dalam Baitul Ma'mur ko nak do keluar tadi. Kemudian Nabi naik ke Sidratil Muntaha. Ikolah yang kemudian datang perintah untuk kemudian menghadap Allah. Dan iko gambaran tentang bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam difardukan. Qala fa auhallahu ilayya ma uhiya wa furida alayya fi kulli yaumin wa lailatin khamsina salatan. Jadi dipadukan kepadaku setiap hari itu, setiap hari sama tiap hari dan tiap malam, sehari semalam sawai khamsina salatan. 50 salat. Turun Nabi Muhammad sampai Nabi Muhammad ke Nabi Musa. Ikut itu ada di dalam kitab tafsir kau. Batamu jo Nabi Musa dak tasabuna siko ketika jo Nabi Ibrahim dak ada dialog, dak ada percakapan. Tapi ketika batamu jo Nabi Musa bakato Nabi Musa
ma faradar rabbuka ala ummatika, apa yang difardukan kepada umatmu wahai Muhammad, kecek malaikat kecek Nabi Musa ka Nabi Muhammad. Jawab dia Nabi Muhammad, qultu, berkata aku, khamsina salatan, difardukan kepada umatku 50 kali salat, fi kulli yaumin wa lailatin, dalam sehari semalam tu 50 kali sehari semalam. Kata Nabi Musa, irji' ila rabbika fas'alhu takhfif li ummatika fa inna ummataka la tatiqu dzalik. Ikolah Nabi Musa aja nak memponis, katanya mengklaim. Nabi Musa aja nak menyuruh irji', balik lihat, kembali balik, temui Allah, maduk ke Allah balik, fas'alhu takhfif, minta keringanan, li ummatika, untuk umatmu. Kalau engkau mungkin bisa taluk, tapi umat engkau berkoba'a. Jadi Nabi Musa mengecikkan Nabi Muhammad bahawa tidak sekadar untuk engkau aja dah, tapi pertimbang pula umat engkau. Jadi seorang pemimpin itu ternyata inya dah hanya melakukan hanya untuk dirinya, tetapi orang di belakangnya. Siapa orang di belakangnya? Pasukannya satu, umatnya. Makanya disuruh balik dek Nabi Musa menghadap Allah, irji' ila rabbik, balik ke Tuhan engkau balik. Fas'alhu takhfif, minta keringanan, minta pengurangan, li ummatika, demi umatmu. Karena ba'a kesimpulan dari Nabi Musa, li'anna ummataka la tatiqu dzalik, sesungguhnya umat engkau nak takawu dia tu doh, nak kata lo dia doh. Takah tu 50 kali sehari semalam. Kecek Nabi Musa, wa inni qad balaitu bani Israel, aku telah mencobakan kepada umatku Bani Israel. Lah dicubuan, lambo cubuan bola pengalaman. Lah pengalaman ambo mengko ambo kabarkan kepada mereka. Lah dicubu berdasarkan pengalaman. Jadi Nabi Musa memberikan pertimbangan kepada Nabi Muhammad untuk suruh kembali menghadap Allah, minta keringanan, dek karena mencaliak umat Nabi Muhammad kete ndak takawo dia barek-barek, sementara Nabi Musa lah punya pengalaman, umatnya kue-kue, taguk-taguk, gadang-gadang, anak takawo dia. Mengkoe pengalaman itu yang di-sharingi, dibagi dari Nabi Musa. Berkata Nabi Muhammad di dalam tafsir disebutkan, faraja'tu ila rabbi, maka aku kembali kepada Tuhanku. Fakultu, aku berkata, ai Rabbi khaffif an ummati, wahai Tuhanku ringankanlah dari umatku, minta keringanan. Lalu maka dikurangi dari kulimo, dapat pengurangan limo. Farajatu ila Musa, maka kembali mau balik ke Musa. Kata Musa, ma fa'ilta, apa yang diperbuat kepada engkau? Berkata aku, sungguh telah dikurangi dari aku 5. Berkata lo Nabi Musa balik, inna ummataka la tatiku dzalik, nata kau ge umat engkau tu do baliklah balik itu. Jadi balik jo, minta jo keringanan. Tak tu balik tarui lah sekian kali balik antara Tuhanku dan antara Nabi Musa, dan dikurangi dariku 5 hingga berkata Allah Ta'ala, wahai Muhammad, hiya khamsu salawatin fi kulli yaumin wa lailatin bi kulli salatin ashrun fatilka khamsuna salatan. Jadi disampaikan bahwa solat 5 kali sehari semalam. Nah, di dalam satu solat dapat 10 nilai. Kalau 5 dikali 10, maka sama nilainya adalah 50 kali solat. Maka dikatakan, wa man hamma bihasanatin falam ya'malha kutibat lahu hasanatun. Siapa berencana saja
melakukan satu kebaikan berencana aja baru, tapi tidak sempatnya karajuan kebaikan doh, lah ditulis baginya satu kebaikan. Banyak-banyaklah rencana banyak-banyak bu. Bisu ambo bangun bantu suroko, bisu ambo balian ale karpet bisu aku banini ya elu alu tekau ala dapat ni cie nilai tu. Hanya beda ko nazar ko lailo nazar wajib dan wan baniai bangan-angan awak bobe bayak. Lah ditulis satu kebaikan. Faman fa in amalaha